Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ardiko Ramos. Informasi kali ini untuk sahabat-sahabat P3K Teknis 2022 yang termasuk gugur massal terkait penentuan status bagi para peserta masuk THK 2, masuk non ASN maupun menjadi pelamar umum. Hal ini terkait dengan korelasi video sebelumnya, yaitu untuk verifikasi yang disampaikan oleh BKN melalui Sinka BKN di beberapa video yang lalu ya sahabat-sahabat. Dan terakhir untuk validasi ini adalah tanggal 15 Agustus 2023. Lanjut, bagaimana fakta sebenarnya terkait dengan validasi penentuan pelamar peserta ini menjadi K2, non ASN ataupun pelamar umum? Berikut untuk penjelasan singkat dan jelasnya. Info ini diambil dari pemerintah Kayong Utara, yaitu dari BKPSDM Kabupaten Kayong Utara, yang memberikan penjelasan soal kebijakan reformulasi P3K Jabatan Fungsional Teknis tahun 2022. Sudah banyak diketahui bahwasanya surat ini memang diterbitkan resmi Menpan RB nomor 571 tahun 2023 tentang optimalisasi pengisian kebutuhan JF P3K Teknis. Sementara berdasarkan hasil seleksi di Kayong Utara sendiri ada 55 peserta yang sudah diberi SK. Namun belum lama ini sudah dilantik ya sahabat-sahabat. Sedangkan formasi yang dibutuhkan untuk P3K JAF di Kabupaten Kayong Utara sebanyak 171 kuota. Dengan begitu masih ada sekitar 116 kuota yang belum terisi di sebagian instansi pemerintah daerah setempat. Hal yang perlu diketahui ya sahabat-sahabat yang termasuk Gurmas. Salah satu contoh di Kabupaten Kayong Utara ini. Menanggapi hal tersebut, Kepala BKPSDM Kayong Utara Gusti Iman Adi Surya menyampaikan bahwa kebijakan itu akan diberlakukan khusus bagi peserta yang berstatus THK 2 dan pegawai non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah. Menurutnya, BKN sedang melakukan pendataan terkait status pelamar dan hasil tes seleksi JF Teknis tahun 2022 di lingkungan pemerintah Kabupaten Kayong Utara, dan ini juga berlaku bagi kabupaten maupun daerah yang lain. Gusti juga mengatakan nantinya pihak BKPSDM Kabupaten Kayong Utara hanya melakukan cross-check data peserta yang disajikan oleh sistem BKN untuk memastikan apakah para peserta masuk kategori PPT, tenaga kontrak Pemda maupun swasta atau umum. Jadi perlu digarisbawahi sahabat-sahabat, data ini sudah ada di sistem BKN, hanya saja untuk BKPSDM atau daerah hanya meng-cross-check saja apakah peserta ini masuk PPT atau K2, tenaga kontrak ataupun swasta atau umum. Jadi yang bisa masuk dalam surat keputusan atau SK terakhir PTT dari daerah masing-masing. Kalau data itu dari Ketapang, Melawai atau daerah selain Kayong tidak termasuk itu. Ini diperjelas ya sahabat-sahabat sesuai video kemarin di Ardiko Ramos. Mohon maaf, lusa ya. Dan swasta juga tidak masuk dalam pendataan itu, kata Gusti saat ditemui di ruang kerjanya di Sukadana Selasa 15 Agustus 2023. Jadi fix ya sahabat-sahabat di sini. Sementara terkait mekanisme selanjutnya itu tergantung dari sistem BKN, apakah itu perankingan dan seterusnya. Yang bisa dibantu tes teknisnya saja, karena rata-rata di tes teknis peserta banyak yang jatuh. Sedangkan tes sosial, kultural, manajerial dan wawancara atau Sosman 1, kalau ketiganya tidak lulus, ya tidak lulus juga, terang Gusti. Jadi fix ya sahabat-sahabat. Jika mansoswannya tidak ada salah satu yang tidak lulus, maka tetap tidak lulus. Lebih lanjut, ia memastikan untuk pengolahan nilai maupun kelulusan dilihat berdasarkan formasi yang ada di sistem BKN karena sudah ada penilaiannya. Kami hanya meng-cross-check ulang data yang disajikan BKN. Jadi data bukan diedit oleh Pemda ya sahabat-sahabat, namun data hanya disajikan oleh BKN. Jadi data dari atas atau dari BKN, Pemda hanya bertugas meng-cross-check atau memastikan. Kami membuat surat pernyataan SPTJM bahwa yang tenaga non-ASN saat melamar kemarin ada berapa jumlahnya. Kemudian kami buat SPTJM diupload lagi ke SSC, ujar Gusti. Selanjutnya, apa semua diangkat atau tidak? Yang diangkat sesuai formasi dari sistem BKN. Jadi yang diangkat di sini ada sesuai formasi dari sistem BKN. Nanti sudah ada penilaian, sudah ada yang dibuat oleh BKN, tinggal BKN yang mengolah kembali imbuhnya. Jadi untuk kelulusan sahabat-sahabat reformulasi P3K Teknis ini masuk di BKN atau di Banselnas. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Next video kita akan membahas sharing bareng
serta ada informasi kabar gembira bagi teman-teman yang sudah menerima SK P3K maupun yang sudah mengabdi lama. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Pantau terus informasi seputar pegawai P3K maupun seputar PNS hanya di Ardhiko Ramos. Ada kurang biasa, maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.